Yeah. We want the best players in the world. If I see someone with a real value and he perform, it could be in our list. So we are a club from around the world. So no matter what the region, your country, you will have space if you perform. If you are one of the best players in the world, so we want that. Regional unity and a share of commitment to Malaysia sentiasa istimewa buat Manchester United. Di balik kedatangan Manchester United ke Malaysia untuk menghadapi tim ASEAN All-Stars, ternyata tersimpan sebuah strategi besar dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang berkolaborasi langsung dengan AFF. Tujuannya cukup jelas, mengangkat pamor sepak bola Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, alih-alih membawa nama Malaysia secara langsung, mereka justru menggunakan bendera ASEAN All-Stars sebagai wadah. Ternyata, langkah ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari inspirasi besar terhadap gebrakan luar biasa yang dilakukan PSSI. Beberapa waktu lalu, PSSI sukses mencuri perhatian dunia dengan mendatangkan juara dunia yang masih hangat langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia, dengan keberanian dan strategi matang, mempertemukan sang juara dunia melawan timnas Garuda yang sedang dalam masa transformasi luar biasa. Langkah itu pun terbukti sukses. Pamor Indonesia naik drastis. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga secara global. Media-media besar dunia secara rutin membahas timnas Indonesia. Para pemainnya mulai dikenal luas, bahkan dilirik oleh klub-klub top Eropa. Popularitas Garuda melesat tajam, membuat setiap pertandingan timnas Indonesia kini menjadi komoditas siaran yang laris manis, bahkan dibeli oleh ratusan negara dari berbagai belahan dunia. Melihat kesuksesan itulah, Federasi Malaysia mencoba mengikuti jejak. Mereka mencoba mendatangkan Manchester United, klub besar Inggris yang punya sejarah panjang dan fanbase besar di Asia. Namun sayangnya, eksekusi yang dilakukan jauh dari harapan. Komposisi lawan yang tak maksimal, atmosfer laga yang kurang bergairah, hingga promosi yang minim membuat gaung pertandingan ini meredup. Alih-alih mengangkat pamor, agenda ini justru dinilai sebagai kegagalan dalam meniru keberhasilan Indonesia. Sebagian besar pengamat menilai tidak cukup hanya meniru langkah, tetapi perlu memahami konteks, kekuatan promosi, dan kepercayaan diri dalam mengangkat nama sendiri. Indonesia sukses karena membangun dari dasar, dengan identitas kuat, strategi media yang masif, dan performa tim yang sedang naik. Sementara Malaysia, meski punya niat baik, harus mengakui bahwa perjalanan mereka masih panjang untuk bisa menyamai ledakan pamor timnas Garuda di kancah dunia. Manchester United di Malaysia, laga yang kehilangan gairah. Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di Liga Inggris, akhirnya tiba di Malaysia dalam rangkaian tur pramusim mereka. Namun begitu menginjakan kaki di negeri jiran, pemandangan yang muncul justru jauh dari ekspektasi banyak pihak. Bukannya sambutan hangat dan penuh semangat seperti yang biasa mereka terima di berbagai negara Asia sebelumnya, kali ini suasana yang terasa justru datar dan tak bergelora. Hampir seluruh pemain Manchester United tampak menampilkan raut wajah yang datar, bahkan cenderung kurang antusias saat menyapa para penggemar mereka yang sudah menanti lama di bandara. Penggemar yang sebagian besar berasal dari komunitas MU Malaysia itu tetap menunjukkan semangat, namun respons dari pemain sangat minim. Dari seluruh rombongan tim, hanya dua sosok yang terlihat dengan hangat membalas sapaan para fans, sang pelatih Ruben Amorim dan kapten tim Bruno Fernandes. Keduanya masih berusaha menjaga senyum dan menyempatkan melambaikan tangan, berusaha membalas antusiasme supporter, meskipun suasana secara keseluruhan tidak semeriah yang dibayangkan. Sementara itu, Casemiro, gelandang tangguh yang biasa tampil garang di lapangan, justru menjadi sosok yang paling terlihat tak bergairah. Wajahnya tampak lesu dan langkah kakinya berat.
Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah supporter saat berjalan menuju bus tim. Sorotan kamera media lokal sempat menangkap ekspresi kosongnya, seolah menggambarkan kejutan dan kekecewaan yang mungkin tengah dirasakan oleh sebagian besar anggota tim. Situasi ini tak lepas dari perubahan rencana laga yang sedianya akan mempertemukan Manchester United dengan tim ASEAN All-Star. Dalam kesepakatan awal, MU akan menghadapi para pemain terbaik dari Asia Tenggara. Sebuah laga yang mestinya menjadi pesta sepak bola kawasan. Ajang adu gengsi antara bintang-bintang ASEAN melawan salah satu kekuatan besar Eropa. Nama-nama besar seperti pemain-pemain timnas Indonesia yang tengah naik daun, terutama yang bermain di Eropa, dan sering bersua MU di Liga Champions atau Liga Eropa, sempat disebut-sebut akan memperkuat tim ASEAN All-Star. Namun harapan tinggal harapan. Seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun nama bintang Indonesia yang masuk dalam daftar. Bahkan pemain-pemain ASEAN lain yang cukup dikenal di kancah internasional pun tidak terlihat. Tim yang disusun ternyata hanya terdiri dari pemain lokal seadanya, dan sebagian besar tidak memiliki pengalaman internasional yang mumpuni. Bagi Manchester United, ini tentu di luar ekspektasi. Ruben Amorim, yang sebelumnya mengaku tertarik untuk menyaksikan potensi bintang muda ASEAN, terutama dari Indonesia, secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya dalam wawancara singkat. Ia berharap bisa melihat langsung kualitas pemain seperti Marcelino, Asnawi, Tom Hai, hingga Sandy Walsh yang beberapa kali tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia. Nama-nama besar Indonesia memang belakangan menyedot perhatian internasional. Performa mereka di kualifikasi Piala Dunia sukses mengangkat pamor sepak bola Indonesia. Berbagai media dunia telah memberitakan kiprah mereka, dari Eropa hingga Amerika. Banyak yang memperkirakan laga melawan MU bisa menjadi panggung besar untuk mereka. Tapi kenyataan berkata lain, tidak ada satupun dari mereka yang diturunkan. Keputusan itu mengundang tanya dan kritik dari para pengamat dan supporter. Tak hanya komposisi lawan yang mengecewakan, atmosfer laga pun terkesan dingin. Penjualan tiket yang sebelumnya diprediksi akan ludes hanya berhasil menjual sekitar 90% dari kapasitas stadion. Itu pun sebagian besar dibeli oleh komunitas fans Manchester United, bukan karena daya tarik laga itu sendiri. Tak ada kemeriahan besar, tak ada festival supporter, bahkan promosi dan publikasi pun nyaris tak terdengar di beberapa negara ASEAN. Harapan untuk laga akbar yang bisa menciptakan efek besar di kawasan Asia Tenggara perlahan sirna. Manchester United tampaknya menyadari bahwa pertandingan ini tidak lagi menjadi agenda spesial. Bahkan beberapa petinggi klub sempat menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada panitia penyelenggara. Mereka menganggap ini sebagai kegagalan dalam manajemen event, terutama dalam hal menghadirkan lawan yang kompetitif dan atmosfer pertandingan yang layak untuk tim sebesar MU. Sorotan lain datang dari sisi hak siar. Jika sebelumnya pihak penyelenggara berharap laga ini bisa menjadi komoditas bernilai tinggi bagi jaringan televisi di Asia Tenggara, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Banyak stasiun televisi menolak membeli hak siar dengan harga yang ditawarkan. Beberapa negara akhirnya membeli hak siar tersebut, namun dengan harga jauh di bawah prediksi awal. Bahkan di Indonesia, yang memiliki basis fans MU cukup besar, tidak ada televisi nasional yang menayangkan laga ini secara langsung. Hanya siaran lokal di Malaysia yang akan menayangkan pertandingan tersebut. Situasi ini sangat kontras dengan ekspektasi awal. Diharapkan sebagai ajang megah yang mempertemukan kekuatan ASEAN dan Eropa, pertandingan ini malah dianggap sebagai agenda gagal. Media-media di Asia Tenggara menyoroti tajam minimnya antusiasme publik, buruknya koordinasi penyelenggara, dan kekecewaan dari klub tamu. Mereka menyebut laga ini sebagai pertandingan yang tak memiliki nyawa, kehilangan daya pikat, dan gagal memenuhi standar laga internasional. Manchester United, yang dalam beberapa tahun terakhir mencoba memperluas basis fans dan pengaruh bisnis mereka di kawasan Asia, tentu tidak menginginkan citra negatif seperti ini. Tur Asia Tenggara mestinya menjadi bagian dari strategi global mereka. Tapi, jika eksekusinya gagal seperti yang terjadi kali ini, bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kembali kerjasama dengan penyelenggara regional. Sebab dalam sepak bola modern, reputasi klub tak hanya ditentukan di atas lapangan, tapi juga bagaimana mereka disambut dan dihargai di setiap tur yang dijalani. Kini, menjelang laga yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan, suasana masih belum banyak berubah. Media lokal berusaha membangun kembali hype pertandingan,
Tapi antusiasme publik belum kunjung naik. Tim Manchester United sendiri lebih banyak menghabiskan waktu latihan secara tertutup, bahkan menolak agenda jumpa pers yang biasanya terbuka untuk media. Situasi ini jelas menjadi pelajaran bagi semua pihak, penyelenggara, federasi, hingga klub-klub besar Eropa, bahwa tidak cukup hanya dengan nama besar untuk menjamin kesuksesan sebuah laga internasional. Dibutuhkan kerjasama yang solid, strategi promosi yang matang, dan tentu saja konten pertandingan yang benar-benar menarik. Tanpa itu semua, pertandingan besar hanya akan menjadi agenda hambar yang tak meninggalkan kesan. Dengan segala sorotan yang muncul, laga antara Manchester United melawan ASEAN All-Star tampaknya akan tetap digelar. Tapi dalam suasana yang jauh dari semarak. Dan publik pun bertanya-tanya, apakah ini hanya sebuah momen gagal atau pertanda bahwa sepak bola ASEAN masih harus belajar banyak untuk bisa bersanding dengan panggung besar dunia? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.